Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya yang kemarin juga ngeselin ya. Yang ngeselin bagi saya adalah mangga yang jatuh dari pohon turun ke atap rumah. Untung atapnya nggak jebol. Seandainya kalau atap rumah saya tidak kuat, kemungkinan besar itu tembok lagi itu genting rumah saya akan jebol dikarenakan sebuah mangga jatuh dari pohonnya. Apakah saya harus membahas mengapa mangga bisa jatuh dari pohonnya? Kita hari ini akan membahas tentang perbedaan amorph halus dan rafflesia. Kalian tahu kan tanaman begituan? Kalau tidak tahu ya Anda tidak tahu tanaman-tanaman. Jadi amorph halus dan rafflesia memang tanamannya paling berbeda. Walaupun berbusuk baunya seperti bau tai kucing, tai orang, bau keju basi, bau sampah dan lain-lainnya. Sepertinya kayak gitu ya. Jadi mungkin waktu Anda belajar di sekolah ada buku pelajaran gitu kan, membahas tentang ilmu pengetahuan. Nah, itu disebutkan bunga bangka itu ya gambarnya rafflesia, ada yang gambar amorph halus. Sebenarnya amorph halus dan rafflesia itu beda loh teman. Jadi gini loh guys, kalau amorph halus itu tanaman bingung saya. Jadi daripada kita lama-lama, langsung saja kita sikat saja videonya. Oke, untuk perbedaan amorph halus dan rafflesia adalah dari penemu. Oke, penemu rafflesia adalah amorph halus tuh. Penemu amorph halus adalah siapa penemunya? Kita dari amorph halus kita nemu dulu. Penemunya adalah siapa namanya? Dr. Odoardo Becar. Dr. Odoardo Becar. Oke, dia adalah seorang peneliti tanaman-tanaman dari Italia pada tahun 1878. Kalian yang sudah lahir tahun 1878, mestinya Anda sudah mati hari ini kan? Mati tahun ini. Ya nggak tahu juga sih. Beliau menemukan amorph halus di tanaman itu di sekitar air terjun Lembah Anai di Sumatera Barat. Wah, jarak dari Sulawesi Selatan ke Sumatera Barat berapa jam ya guys? Oke, hasil penemuan tersebut menjadikan tanaman unik ini sebagai objek penelitian. Para peneliti yang tertarik tidak hanya dari Indonesia, tapi dari seluruh dunia. Di akhirat ada nggak ya? Penelitian tersebut dilakukan di rumah kaca. Tetapi beberapa penelitian dan pengambilan data yang dilakukan di tempat tumbuh alamiah, meski informasi yang dihasilkan belum komprehensif. Kurangnya data dan informasi tersebut menyulitkan untuk menghitung jumlah populasi bunga bangka di habitat aslinya. Ya, itulah. Ya, itu perbedaan dari penemunya. Sedangkan kalau yang rafflesia, penemu rafflesianya siapa? Ayo, ada yang kenal nggak? Oke, penemu rafflesia adalah, ayo, bukan tetangga lo ya. Penemunya ialah Louis Auguste Deschamps. Nama macam apa ini? Lu kalau kasih nama itu jangan sulit buat lidah loh. Kasih nama yang wajar kayak Junet Mus Mulyadi Akbar apa Aduh. Ya, beliau adalah ilmuwan dari Prancis. Anda jangan boikot Prancis ya. Kita dulu sisi positifnya ya. Ada seseorang ilmuwan dari Prancis yang mengharumkan dunia ilmu pengetahuan. Beliau adalah ilmuwan dari Prancis yang meneliti selama 11 tahun di Indonesia. Lama enggak? Dalam kurun 1792 sampai 1794, lama banget ya. Berarti Anda yang lahir tahun segitu seharusnya Anda sudah mati. Ia tinggal di Pulau Jawa. Di pulau itu yang disebut Gemaripa Lodi Jinawi yang membuat ia banyak catatan, ilustrasi, dan koleksi dari ragam tumbuhan dari berbagai daerah. Dalam proyek penelitian itulah Deschamps menemukan rafflesia. Jenis yang ditemukan bukan Rafflesia anordi tapi Rafflesia Padma, tapi malang bagi Deschamps. Saat itu Inggris tengah berperang melawan Prancis. Pada tahun 1803, saat ingin kembali ke Prancis, kapal yang ditumpangi yang diambil alih oleh Angkatan Laut Inggris. Semua spesimen, catatan, dan ilustrasi dari penelitian selama 11 tahun disita dan dijadikan rampasan perang.
keras juga ya orang Inggris saat itu. Kerja Deus Champs dibawa oleh John Rhys ke India House, London, dan didonasikan ke British Museum pada tahun 1816. Orangnya atau ilustrasi catatannya itu, keheran gua, kurangnya di buku museum lagi. Dunia ilmiah baru mengetahui bahwa Deschamps yang pertama menemukan Rafflesia pada tahun 1954. Waduh, bertahun-tahun ternyata tahun segitu udah mulai tahu ternyata dia yang menemukan. Seandainya para ilmuwan tidak tahu sebelumnya, mungkin bunga beraroma busuk itu tak bernama Rafflesia. Meski dinyatakan bukan penemu pertama Rafflesia, Raffles tetap punya jasa besar. Tunggu dulu, belum diceritakan juga orang itu. Oke. Ya, Rafflesia Nordi ditemukan oleh Joseph Arnold. Kurang satu orang tadi mana ya? Oke, Rafflesia Nordi ditemukan oleh seseorang dari Inggris yang bernama Thomas Stamford Raffles. Namanya kok susah-susah amat ya? Ya itulah. Dan temannya, rekannya Joseph Arnold. Ya, ilmuwan juga dari Inggris. Yang mereka tuh pergi ke Bengkulu pada tanggal 19 sampai 20 Mei 1818. Nyalakan AC dulu, pas banget sumpah. Karena itulah bunga itu dinamakan Rafflesia Nordi karena digabungkan oleh nama penemunya, Raffles dan Arnold. Raffles sebagai nama genus dan Arnold sebagai nama spesies. Raffles meminta istrinya Sophia itu ada banyak loh. Ya, bukan tetangga tapi itu nama istrinya. Dia disuruh bikin ilustrasi. Spesimen dari ilustrasi lantas dikirimkan ke Sir Joseph Banks di London melalui Thomas Housefeld, dokter yang bekerja untuk Belanda di Jawa. Banks lantas memberikan semua material kepada Robert Brown dan Hans Bauer yang membuat ilustrasi dengan itu. Selanjutnya, nama genus utama baru itu dinamai Rafflesia dan dipublikasikan ke The Translation of the Linnean Society tahun 1821. Sama ya nama publikasi itu ya. Ya, kami akan membahas itu nomor 1 ya penemunya. Nomor 2, ciri-ciri bunga. Oke, kita harus cari ke internet dulu ciri-ciri bunga Amorphophallus atau Rafflesia untuk membedakannya seperti ini. Kenapa videonya serius ya? Kita di sini kan harus jangan serius, santai saja bro, santai saja. Jangan tegang kali. Iya. Untuk Amorphophallus, dari ciri-cirinya dia memiliki daun, dia berpohon, tapi dia nggak ada bunganya. Dia ada bunganya. Nah, kita akan ceritakan tentang fase tanamannya. Fase pertama adalah vegetatif alias daun. Jadi dia berpohon gitu kan. Nah, setelah itu dorman alias istirahat dengan tenang ya. Tapi dia istirahat selama beberapa bulan, tahun. Nah, akhirnya pada musim hujan atau kemarau terjadilah fase generatif alias fase berbunga. Tanaman ini memiliki umbi, tapi umbi ini sangat gatal. Tidak bisa dihindari gatalnya, maksudnya bisa dihindari dengan cara yang tepat kalau kita masak itu umbi. Jadi kalau kita sembarang makan umbi itu, umbi suwak atau Amorphophallus dengan tidak diolah dengan benar, itu kemungkinan leher, tenggorokan, kerongkongan, mulut Anda akan gatal-gatal. Ngilanginnya juga tidak pakai fungidrem, tidak pakai daktarin, tidak pakai Calpanax. Dia ada caranya. Kalau saya pernah dengar orang-orang, kita harus minum air banyak-banyak, lalu kita baca surah Al-Quran sembarang. Yang penting baca surah Al-Quran sebanyak-banyaknya, insya Allah itu hilang. Nah, jadi Anda kalau mau merasakan gatal-gatalnya gimana, coba aja sendiri. Kenapa sih umbinya bisa bikin gatal? Nanti kita akan bikin di channel lainnya, di video lainnya, karena kita nggak mau lama-lama di sini. Oke? Kita nggak akan lama-lama di sini. Kasihan Agatha, besok sekolah lagi untuk ambil ulangan. Iya. Dan untuk Rafflesia, ciri-cirinya adalah dari bentuk. Dia tidak memiliki akar, tidak memiliki batang, tidak memiliki daun, dan tidak memiliki anu. Karena dia adalah tanaman parasit. Dia termasuk parasit obligat. Ya, obligat. Dia adalah parasit obligat. Jadi tanaman ini, bawi busuk juga dia obligat juga. Dia parasit. Parasit itu seperti kayak cacing kremi, panu, itu juga termasuk parasit juga. Dia obligat. Dia tanaman ini tumbuh di tanah, tidak. Tapi tumbuh di akar pohon, di batang pohon. Dia parasit.
Nah, jenengnya juga parasit ya pasti tumbuhnya di penumpang-numpang gitu tuh. Facialnya untung, pohonnya ditumpangi buntung juga. Iya, buntung juga. Jadi ya tanaman apa sih dia tumbuh itu? Dia kata penelitian tanamannya dia tanaman tetrastigma. Ya, jenis itulah. Dia adalah tanaman anu lah. Roti bakarnya ada di meja. Iya itu. Ada mau saya suruh cari-cari barang-barang gitu ya. Tetrastigma ya. Nah, nomor 3 dari jenis-jenis. Berapa biji sih spesies tanaman ini? Untuk Amorphom halus spesiesnya berapa biji? Yaitu 170 sampai 200 biji spesies yang masuk anggota marga Amorphom halus. Yang belum tahu, marga itu adalah nama keluarga. Sedangkan Rafflesia ini aduh banyak banget nih. Banyak banget juga. Banyak banget nih. Ntar gue cari di internet dulu. Berapa ya? Ntar. Berapa spesies Rafflesia? Kita cari. Makanya internet itu dipakai buat anu dong. Dipakai mencari pengetahuan tuh. Oh, udah ketemu. Rafflesia itu terdiri dari 27 spesies. Nah, kita akan membahas tentang spesies Amorphom halus dan spesies Rafflesia di video selanjutnya. Saya capek banget kalau bikin video lama-lama di sini. Oke, segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat dan besok kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Jadi, jika Anda suka video ini jangan lupa subscribe. Jangan lupa like. Kalau nggak suka, dislike nggak apa-apa. Kalau Anda pengen subscribe aja nggak apa-apa. Nggak subscribe juga nggak apa-apa. Saya tidak memaksa kok. Ya, kubat jika kau tidak subscribe. Dan segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pergi ngedit dulu. Dan ya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.